selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di video kali ini kita akan belajar tentang pack drill. Beberapa G code yang masuk dalam kategori pack drill dan sering digunakan adalah G80, G81, G83, G84, G85, G86, G73, G74, G76, dan pelengkapnya adalah G98 dan G99. Nah, kemudian dari semua G code tersebut mempunyai arti sendiri-sendiri. Berikut adalah arti G code-nya. G99. G99 adalah saat berpindah proses ke koordinat lain, tool akan naik di atas material setinggi R point atau retract point. Ini adalah contoh salah satu baris program drill. Di sini diisi dengan R2. Ini adalah contoh pergerakan R-nya. Tool akan berpindah setinggi 2 mm di atas material. Kemudian untuk G98, artinya adalah saat berpindah proses ke koordinat lain, tool ini akan naik di atas material setinggi Z awal di atas baris program drill. Ini adalah contohnya. Z di atas baris program adalah 50, maka tool yang akan berpindah setinggi 50 mm. Jika di atas baris program Z-nya 30, tool akan berpindah setinggi 30 mm. Contoh di video ini adalah Z50. Untuk gambar sederhananya seperti ini, seperti gambar di sisi sebelah kanan bawah. Oke, kita lanjut ke G code berikutnya. G80 adalah cancel siklus pengeboran, G81 adalah untuk program center drill, G83 untuk program bore, G84 untuk program tab yang arah kanan. Kemudian ada G85 untuk program reamer, G86 untuk program boring, G73 untuk program bore juga. Kemudian ada G76 untuk program fine boring, ada G74 untuk program tab ulir kiri. Ini adalah format pack drill secara umum. Untuk penulisannya bisa dibolak-balik asal dalam satu baris. G81. G81 digunakan untuk center drill. Format penulisannya dalam satu baris adalah seperti itu. G98, G81, R2, Z-2, F50. G98 digunakan untuk perpindahan poin dari koordinat satu ke koordinat lain. G81 adalah program center drill. R2 berhenti sejenak di atas material 2 mm. Kemudian ada Z-2 itu kedalaman center drill 2 mm. Feeding 50 adalah kecepatan pemakanan 50. Kemudian kita langsung ke contoh soal. Nah, jika ada gambar seperti itu dan posisinya kita mau membuat lubang 4 piece tersebut dan yang diketahui hanya diameter lubang, jumlah lubang, dan PCD, maka kita harus cari tahu poinnya. Di sini PCD 30 dan saya mau menggunakan program absolut, maka poin Y-nya adalah 15 karena setengah dari diameter PCD dan X-nya 0 karena X-nya tidak berjalan. Kemudian poin lainnya adalah X yang sebelah kanan, itu X15 dan Y-nya 0 karena Y-nya tidak bergerak. Kemudian yang bawah ada Y-15, X-nya 0, yang kiri adalah X-15, Y-nya 0. Setelah tahu poin-poinnya, langsung saja taruh di dalam program. Nah, untuk program drill umumnya seperti itu. Baris itu adalah pengcancel program dan ini harus ada di setiap program karena ada beberapa mesin dan banyak mesin yang akan error jika tidak di cancel programnya di baris awal. Oke, untuk baris ketiga itu adalah zero return Z atau aksi Z akan naik ke 0 mesin. Kemudian baris keempat, tool akan bergerak ke settingan 0 material. Kemudian baris kelima M6T8 itu akan mengganti tool ke nomor 8. Nah, di sini contohnya saya memakai center drill di magazine nomor 8, makanya di situ tertulis T8. Kemudian baris ke-6, spindle berputar 1200 rpm.
Nah, untuk program center drill rata-rata penggunaan putaran spindle-nya adalah 1200. Baris ke-7 bergerak menuju koordinat X0 Y15. Tentunya ini Z-nya masih di atas. Kemudian baris ke-8, tool menuju di atas material setinggi 100 mm. G43H8, karena settingan Z saya ada di kolom offset nomor 8, maka H8. Kemudian baris ke-9, mulai proses pengeboran. Baris ke-10 ke poin X15 Y0. Kemudian setelah itu berpindah ke poin X0 Y-15. Setelah itu selesai berpindah ke poin X-15 Y0. Kemudian setelah itu selesai, kolon akan mati secara otomatis, kemudian spindle mati secara otomatis, dan Z naik ke 0 mesin. Kemudian program selesai. Kemudian G83. G83 itu adalah program drill. Setelah diawali memakai program center drill, langsung kita buat lubang. Bedanya dengan program center drill adalah yang diberi warna merah. G83 yang sebelumnya center drill itu adalah G81, kemudian Z-14 karena target lubang saya -14. Kemudian Q1, Q itu adalah pemakanan, setiap makan dia 1 mm. Kemudian feeding 50 itu adalah kecepatan pemakanannya adalah 50. Kemudian perbedaan lainnya adalah tentunya di tool. Di sini drill yang saya pakai di nomor 9, makanya T9. Kemudian putaran spindle. Untuk putaran spindle itu ada hitung-hitungannya tersendiri. Nanti di akhir program kita akan belajar. Kemudian kompensasi tool H, di sini nomornya H9 karena tadi pakai tool nomor 9. Kemudian baris kode drill. Nah, ini adalah contoh simulasi pemakanan. Naik turunnya seperti itu. Jadi G83 itu saat proses dia tidak turun terus, tetapi naik turun berulang-ulang. Di sini fungsi R2 dan Q1 dalam satu lubang, drill akan turun 1 mm karena Q1. Kemudian dia naik 2 mm di atas material, itu karena R2. Kemudian dia akan turun lagi makan di kedalaman 2 mm, kemudian naik lagi di atas material 2 mm, kemudian makan lagi di kedalaman 3 mm, naik lagi di atas material 2 mm, begitu terus sampai Z-14. Dan bagaimana jika Z-14,5? Maka program akan otomatis membaca 0,5 di paling akhir pemakanan. Contohnya, pemakanan pertama -1, -2, -3, -4, sampai -14, kemudian yang terakhir adalah 0,5-nya, yaitu -14,5. Setelah satu lubang selesai, akan berpindah ke lubang lain setinggi 100 mm. Selanjutnya, G73. G73 itu adalah sama-sama program drill. Perbedaannya hanya ada di gerakan pemakanannya saja. Nah, jika G83 naik turun sampai di atas material, beda halnya dengan G73. G73 pergerakannya seperti inkremental, yaitu dia turun 1 mm, kemudian dari 1 mm tersebut naik 2 mm. Kemudian dia turun makan lagi di Z-2 mm, kemudian dia dari 2 mm tersebut naik 2 mm. Kemudian dia akan makan di kedalaman 3 mm. Dia juga dari kedalaman tersebut dia akan naik 2 mm.
begitu terus sampai Z-14. Oke, kita sekarang akan belajar tentang cara mencari putaran spindle. Di sini saya tidak memakai program pada umumnya, tetapi ini dari pengalaman saja. Rumus putaran spindle yang biasa saya gunakan adalah 5000 dibagi diameter drill. Jika kita memakai diameter drill diameter 7, maka 5000 dibagi 7. Ketemunya adalah 700 sekian-sekian. Nah, kita bisa memakai putaran spindlenya menggunakan putaran spindle 700 rpm. Oke, sekian dari saya. Untuk G-code pack drill lainnya ada di video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk yang baru belajar program manual. Terima kasih.